Mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih di dalam membahas kitab Qisasul Anbiya, kisah para nabi dan rasul, dan masih membahas di dalam kisah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwa Nabi Allah Yunus itu telah dimakan oleh seekor ikan. Ikan itu bernama ikan Nun. Karena Nabi Yunus ini nama lain daripada nama Nabi Yunus adalah Dhunnun. Dhunnun itu nama lain daripada Nabi Yunus. Kenapa? Karena beliau dimakan oleh seekor ikan. Namanya ikan itu Dhunnun. Ya, Nun namanya, ikan Nun. Sampai akhirnya beliau bertasbih di dalam perut ikan itu, yang tasbihnya kita kenal dengan nama tasbih Nabi Allah Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan akhirnya Nabi Allah Yunus keluar dari perut ikan itu, dan para ulama banyak mengatakan ketika Nabi Allah Yunus keluar dari perut ikan itu bertepatan di tanggal 10 Muharram. Dan ketika Nabi Allah Yunus alaihissalatu wassalam kembali kepada kaumnya, ternyata kaumnya itu sudah beriman kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Al-Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Jarir, dan Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada hadis Zuhair dari orang yang mendengar Abu Aliyah bahwa Ubay bin Ka'ab memberitahuku, ia bertanya kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai firman Allah, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu beliau menjawab, mereka itu berjumlah 20.000 orang. Karena adanya seorang perawi yang tidak diketahui membuat hadis ini terputus dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam bab ini. Menurut Imam Ibnu Abbas, mereka itu berjumlah 130.000. Sedangkan menurut Sa'ad bin Jubair, mereka berjumlah 170.000 orang. Ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang berapa umat Nabi Allah Yunus yang beliau tinggalkan pada saat itu. Jadi ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 130.000, ada yang mengatakan 20.000, dan lain sebagainya. Nah, cuman di dalam Al-Quran yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa Allah mengutus kepada Nabi Allah Yunus, Allah utus kepada kaumnya itu yang jumlahnya lebih daripada 100.000. Sebagaimana disebutkan dalam surah As-Saffat, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Dan kami telah utus dia, Nabi Allah Yunus itu, kepada 100.000 orang lebih,
Jadi 100.000 orang atau lebih daripada itu. Para ahli tafsir juga berbeda pendapat apakah kerasulan Nabi Allah Yunus kepada mereka itu sebelum ditelan ikan atau sesudahnya. Nah, kalau kita yang bahas pada pertemuan yang lalu, ketika Nabi Allah Yunus pergi dari kaumnya itu masih belum beriman. Dan ketika Nabi Allah Yunus kembali kepada kaumnya, ternyata kaumnya sudah bertobat dan kembali kepada jalan Allah. Nah, tapi di sini terangkan bahwa ada beda pendapat tentang apakah kaumnya itu beriman sebelum Nabi Allah Yunus ditelan ikan atau setelah ditelan ikan. Kalau menurut di sini yang dipastikan adalah mereka itu beriman setelah kepergian Nabi Allah Yunus alaihissalatu wassalam. Tapi apakah beriman mereka itu sebelum ditelan Nabi Yunus oleh ikan atau setelah ditelan? Nah, tapi kalau berimannya itu setelah Nabi Allah Yunus pergi dari kaumnya. Jadi ada beda pendapat di situ ya. Jadi yang pasti adalah umatnya Nabi Allah Yunus sebelum Nabi Allah Yunus berangkat itu mereka masih berbuat maksiat. Tidak dihiraukan Nabi Yunus sampai akhirnya yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya ibarat kata Nabi Allah Yunus itu meraju atau apalah istilahnya ya, pergi. Nah, di situ baru kaumnya menyesal karena telah ditinggalkan oleh Nabi Allah Yunus. Itu ditinggalkan itu mereka belum beriman. Nah, kemudian yang kita bahas pada pertemuan yang lalu sampai akhirnya Nabi Allah Yunus naik kapal berserta rombongan kapal dan terjadilah ombak besar. Lalu diadakan undian sampai akhirnya Nabi Allah Yunus namanya itu selalu keluar. Akhirnya Nabi Allah Yunus dikeluarkan atau dilemparkan ke lautan. Nah, setelah itu dimakanlah Nabi Yunus oleh ikan nun, semacam ikan paus itu ya. Allah alam, hanya Allah Ta'ala saja yang maha tahu tentang hakikat itu. Nah, kemudian keluar Nabi Yunus dari perut ikan setelah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, yang dijadikan permasalahan ada dua pendapat. Ada yang pendapat pertama mengatakan umat Nabi Allah Yunus itu beriman sebelum Nabi Allah Yunus dimakan ikan nun. Sebagian mengatakan oh tidak. Ada yang mengatakan mereka beriman setelah dimakan ikan nun. Ini setelah keluar baru mereka beriman. Ya. Setelah kembali Nabi Allah Yunus ke kaumnya, Nabi Allah Yunus mendapatkan kaumnya sudah kembali kepada jalan yang benar. Nah, tapi ketika Nabi Allah Yunus berangkat dari kaumnya itu masih dalam keadaan tidak beriman. Nah, itu pendapat di dalam beberapa ahli tafsir. Intinya sebelum Nabi Allah Yunus berangkat mereka belum beriman. Ketika Nabi Allah Yunus kembali mereka sudah beriman. Nah, itu aja sudah. Ya. Terangkan dalam kitab ini, setelah Nabi Allah Yunus alaihissalatu wassalam pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, ya bahasa kitanya apa ya, meraju atau ngambek Nabi Allah Yunus, berdakwah tiap hari gak ada yang mau beriman, diajak beriman gak ada yang mau ikut. Marah Nabi Yunus pergi dari kaumnya. Nah, itu ya. Lalu Nabi Allah Yunus naik kapal laut, lalu berlayar dengan kapal yang mengangkut penumpang melebihi daya umat maksimal. Jadi kapalnya itu melebihi, ya penumpangnya itu melebihi kapasitas kapal, sehingga kapal menjadi oleng
dan hampir tenggelam, sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Masih menurut ahli tafsir, melihat kondisi kapal yang oleng dan hampir tenggelam itu, mereka saling bermusyawarah mencari solusi untuk mengurangi beban kapal, hingga diputuskan dengan jalan pengundian. Barang siapa yang memperoleh undian itu, maka ia akan dilemparkan dari kapal untuk mengurangi muatan kapal. Nah, kalau dalam kitab ini ya, pendapat di sini tidak ada angin topan, cuman kelebihan penumpang begitu. Pertama berlayar aman saja, tapi di tengah laut, nah kayak oleng kapal tadi, kelebihan penumpang. Lalu diundi, keluarlah nama Nabi Yunus. 3 kali undian keluar, Nabi Yunus dikeluarkan dari kapal. Nah, tapi kalau yang cerita lain dikatakan tidak ada kelebihan muatan, aman-aman saja, cuman terjadi pada saat itu ombak besar, angin topan beliung ibarat kata, yang biasanya tidak pernah terjadi seperti itu. Lalu ada yang mengatakan ini pasti ada sesuatu yang tidak baik di antara kita ini. Lalu mereka mengadakan undian nama, siapa yang keluar namanya 3 kali dilemparkan. Maka dilemparkanlah, keluarlah Nabi Yunus namanya 3 kali, lalu dilemparkan. Setelah itu redalah keadaan di laut itu, jadi tidak ada angin topan lagi. Jadi di sini ada 2 pemahaman ya, ada yang mengatakan kelebihan penumpang, tapi yang masyhur adalah bukan kelebihan penumpang, tapi terjadi angin topan. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Undian pun dilakukan dan ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Allah Yunus alaihi wasallam. Karena yang keluar Nabi Yunus, maka mereka membatalkan undian itu. Lalu mereka menggoncang lagi, dan yang keluar Nabi Yunus lagi. Dan pada kali yang kedua ini mereka tetap menolak hasil undian tersebut. Kemudian mereka mengulangi untuk yang ketiga kalinya, dan undian itu masih jatuh kepada Nabi Allah Yunus. Karena yang demikian itu sudah menjadi kehendak Allah Ta'ala untuk sebuah perkara yang besar. Jadi diundi. Undian pertama keluar namanya Nabi Yunus. Para penumpang kapal nggak berani, wah ini Nabi, masa Nabi dibuang ke laut? Nabi dibuang ke laut, jangan-jangan nanti tambah parah kita ini. Ya, cari nama yang lain supaya yang keluar supaya jangan Nabi Yunus. Ternyata di undian kedua keluar lagi Nabi Yunus. Mereka, wah udah berani kita, jangan-jangan tambah kualat kita kalau ngelempar Nabi Yunus ini. Nah, sampai akhirnya ketiga kali, ya mau nggak mau sudah. Akhirnya dilemparlah Nabi Yunus ke laut. Nah setelah itu baru terjadi aman. Sebagaimana disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 139 sampai 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna Yunusa laminal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul hut wa huwa mulim. Sesungguhnya Nabi Allah Yunus benar-benar salah seorang rasul. Jadi Nabi Yunus itu adalah termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari dari kaumnya dan menuju ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Ketika undian yang ketiga kalinya itu jatuh pada Nabi Allah Yunus, maka ia diceburkan ke laut. Lalu Allah Ta'ala mengutus seekor ikan yang sangat besar dari laut hijau untuk menelannya. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikan itu tidak memakan daging Nabi Yunus dan tidak juga menghancurkan tulang belulangnya. Cuma ditelan begitu saja tapi tidak dikunyah. Nabi Allah Yunus tetap hidup dalam perut ikan itu.
Ikan itu pun membawanya berenang mengarungi lautan. Ada yang menyatakan bahwa ikan itu besarnya, bahwa ikan besar yang menelan Nabi Yunus itu lalu ditelan juga oleh ikan yang lebih besar. Ini yang dikatakan Nabi Allah Yunus itu mendapatkan 3 kegelapan. Ada, saya baca tafsir itu 3 kegelapan. Pertama, kegelapan di perut ikan. Yang kedua, kegelapan di dalam lautan. Yang ketiga, kegelapan di malam hari. Kegelapan di malam hari. Tapi tafsir yang lain, ahli tafsir yang lain, ya cerita yang lain mengatakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Qisasul Anbiya ini juga beliau Imam Ibnu Katsir menyebutkan cerita itu karena ada pendapat yang lain mengatakan yang 3 kegelapan itu adalah ikan yang pertama itu memakan Nabi Yunus padahal ikan sudah besar. Lalu datang ikan lagi yang lebih besar memakan ikan yang pertama. Dong. 2 kegelapan sudah. Kegelapan perut ikan pertama, kegelapan perut di dalam perut ikan yang kedua. Lalu datang lagi ikan yang lebih besar lagi, memakan ikan yang pertama dan yang kedua. Blong. Jadi 3 lapis itu. 3 lapis ikan. Itu ada yang menceritakan demikian. Ya, jadi kalau ada nanti seorang penceramah, seorang guru menceritakan seperti itu, memang ada versi cerita seperti itu. Cuman yang masyhur di kalangan para guru-guru, para ulama kita, yang dimaksud 3 kegelapan itu adalah kegelapan di perut ikan, yang kedua kegelapan malam, dan yang ketiga adalah yang kedua kegelapan laut, dan yang ketiga adalah kegelapan malam. Para ahli tafsir menuturkan lebih lanjut bahwa setelah Nabi Allah Yunus berada di dalam perut ikan selama waktu yang menurut perkiraan secara normal ia sudah meninggal dunia, lalu Nabi Yunus mencoba untuk menggerakkan anggota tubuhnya dan ternyata masih bergerak. Karena tadi ikan itu cuma hanya menelan tapi tidak menghancurkan daging dan tulang Nabi Yunus. Artinya Nabi Yunus tetap hidup secara utuh dalam perut ikan. Nah, dalam perut ikan itu Nabi Yunus ibarat kata menyangka beliau ini sudah meninggal. Ya, karena dimakan ikan. Ternyata ketika beliau menggerakkan badan, beliau masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sehingga ia yakin masih hidup. Kemudian ia menyungkurkan wajahnya bersujud seraya berkata, "Ya Tuhanku, aku telah menjadikan tempat bersujud di suatu tempat. Wahai Tuhanku, aku telah menjadikan tempat bersujud di suatu tempat di mana tidak ada seorang pun dari hamba-hambamu yang bersujud di tempat semacam ini." Nah, ini yang pernah saya baca begitu juga. Nabi Allah Yunus sujud di dalam perut ikan itu. Mungkin yang perut ikannya besar. Nabi Allah Yunus bersujud seraya berkata, "Ya Allah, aku bersujud di tempat ini yang seorang pun tidak pernah sujud di tempat ini." Ya, kalau bisa kita katakan mulai zaman dulu sampai akhir zaman hanya Nabi Allah Yunus ya yang pernah sujud di dalam perut ikan kepada Allah. Nggak ada yang pernah sujud di dalam perut ikan. Itu kehebatan Nabi Allah Yunus, salah satu mukjizat beliau. Tapi kata ulama, kalau Nabi Yunus bisa sujud di perut ikan yang seorang pun tidak pernah sujud di perut ikan, lebih hebat Nabi Muhammad. Apa itu? Karena Nabi Muhammad SAW sujud di hadapan Allah Ta'ala ketika Isra dan Mi'raj. Tidak ada seorang pun yang pernah sujud langsung di hadapan Allah Ta'ala kecuali Nabi kita. Tempatnya maha tinggi, maha mulia, dan disitulah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Jibril alaihissalam pun ujungnya itu cuma di Sidratul Muntaha. Jibril berkata, "Ya Rasulullah, tempatku cuma sampai di sini, Sidratul Muntaha. Sedangkan tempatmu masih ada di sana, bertemu dengan Allah Ta'ala."
Kalau seandainya aku melewati secuil saja dari tempat batasku ini, maka terbakarlah aku. Naiklah engkau wahai Nabi Muhammad, karena tempatmu masih ada di sana, engkau akan dijemput oleh para malaikat yang lain. Nabi kita sujud di tempat beliau ketika bertemu dengan Allah Ta'ala. Irfa'rasa is'al tus'al isfa' tusyaffa'. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu wahai Rasulullah, minta apa yang kau mau. Kau minta syafaat, aku akan beri, kata Allah Ta'ala. Itu di tempatnya Nabi. Perlu diperhatikan ya, perlu perhatian. Nabi kita Isra dan Mi'raj itu memang bertemu dengan Allah Ta'ala, tapi bukan berarti Allah Ta'ala itu berada di arah sana, di atas sana. Allah Maha Suci, tidak bertempat. Allah tidak menghajarkan tempat. Tapi kenapa kalau Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Ta'ala di atas langit sana? Jawabannya adalah itu bukan tempatnya Allah, tapi itu adalah tempatnya Nabi Muhammad SAW. Tempatnya Nabi Muhammad. Allah ingin memuliakan kepada Nabi Muhammad. Kalau ingin bertemu dengan Allah Ta'ala tidak perlu di bumi, naik ke atas. Itu tempat Nabi Muhammad, bukan tempatnya Allah. Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah Ta'ala, tempatnya di Tur Sina. Itu pun tidak bisa melihat Allah Ta'ala, hanya mendengar, berbicara, berucap-ucap dengan Allah Ta'ala. Tempat Nabi Musa adalah di Tur Sina. Bukan berarti di Tur Sina itu tempatnya Allah, bukan. Allah tidak berhajat dengan tempat. Kita umat Nabi Muhammad kalau ingin bertemu dengan Allah Ta'ala, tempat kita adalah di masjid. Dan paling dekatnya kita dengan Allah Ta'ala di Masjidil Haram, di Makkah Al-Mukarramah. Makanya disebut Baitullah, rumahnya Allah. Bukan rumahnya Allah, maksudnya baitun di ibadatillah, rumah untuk kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Di situ puncak kabulnya doa di Baitullah tadi. Nah itu. Jadi Allah tidak berhajat dengan tempat, tapi kita yang berhajat kepada tempat. Tempat kita ingin bertemu dengan Allah Ta'ala di masjid. Yang paling afdal adalah di Baitullah. Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah Ta'ala, tempatnya Nabi Musa Allah Ta'ala adalah di Tur Sina. Nabi Ibrahim ingin bertemu dengan Allah Ta'ala, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku ingin bertemu dengan Allah Ta'ala supaya minta petunjuk kepada Allah. Di mana? Di Palestina. Tapi tempat Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Ta'ala bukan di bumi, tapi di atas langit yang maha mulia. Nabi Yunus di perut ikan. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah itu di atas langit dengan dalil Nabi Isra dan Mi'raj, itu salah kaprah. Allah tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat dengan aras dan sebagainya. Nah, kalau ditanya begitu, jawabannya bukan Allah di atas aras, tapi itu tempatnya Nabi. Allah ingin memuliakan Nabi. Kalau bahasanya, wahai Rasulullah kekasihku, kalau ingin bertemu denganku, tempatmu di sini. Bahasa kita begitu. Nabi Musa begitu, kalau engkau ingin bertemu denganku, wahai Musa, Tur Sina. Kalau engkau begini, Nabi Ibrahim di Palestina, Nabi Yunus di perut ikan. Allah tidak berhajat dengan tempat. Allah Allah tidak di mana-mana, tapi Allah ada. Pokoknya kalau ditanya di mana Allah, Allah wujud, Allah ada, tapi tidak berhajat dengan tempat. Selesai sudah. Karena setiap yang berhajat dengan tempat itu berarti makhluk. Kalau makhluk berarti bukan Allah. Kalau Allah berhajat dengan tempat, apa bedanya Allah dengan makhluk? Sama-sama punya tempat. Orang Wahabi, orang Salafi mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas aras katanya.
Kita bukan mengatakan duduk, tetapi ista'la, yakni Allah menguasai arsy. Kenapa? Karena arsy adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling besar diciptakan oleh Allah. Allah menguasai arsy, bukan menduduki arsy. Sama nanti kita umpama istilahnya tahun 2024 para partai ya berebut untuk merebutkan kursi DPR. Dan puncaknya nanti merebutkan kursi kepresidenan. Apakah kursi DPR? Apakah kursi presiden? Bukan. Kalau cuma kursinya, ini kayak begini, kita insya Allah yang kaya-kaya bisa beli kursi yang kayak DPR, kursi yang kayak diduduki sama presiden. Tapi masalahnya bukan kursinya, tapi adalah kedudukannya, jabatannya itu. Presiden menduduki, ya, Pak Jokowi menduduki kursi kepresidenan. Duduk kursi presiden bukan, tapi menduduki jabatan itu. Sama juga Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bukan duduk di atas aras, tapi Allah menguasai aras. Aras yang begitu besar saja Allah kuasai, apalagi yang kecil-kecil. Nah, kalau seandainya ada orang-orang Wahabi Salafi mengatakan Allah duduk di atas aras, akan timbul pertanyaan. Kalau Allah duduk di atas aras, berarti Allah berhajat dengan tempat. Nah, timbul lagi pertanyaan, kalau seandainya Allah berhajat kepada aras, bagaimana ketika Allah masih sendiri, belum ada Allah ciptakan siapapun? Di mana Allah berduduk? Sebelum ada aras, di mana Allah berduduk? Jadi yang paling baik, di antara yang paling baik pendapat adalah kita katakan Allah itu ada dan Allah tidak berhajat dengan tempat. Kalau ditanya di mana Allah, jawabannya cukup ringkas, Allah ada. Jangan dijawab Allah ada di mana-mana, salah itu ya. Cukup jawabannya Allah ada dan Allah tidak berhajat dengan tempat. Selesai. Itu keyakinan kita. Berapa menit Isya? Dikit lagi ya. Baik, jadi Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan tadi, la ilaha illallah, ikan tidak merusak badan beliau, tidak menghancurkan badan beliau, tetapi beliau masih hidup dalam perut ikan. Nabi Yunus menyangka beliau mati, ternyata pas digerakkan masih hidup. Lalu Nabi Yunus bersujud, kalau bahasa ya Allah, aku bersujud di tempat ini yang tidak seorang pun bersujud di tempat ini. Tidak ada orang sujud di dalam perut ikan. Sampai akhirnya nanti Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, lalu keluarlah Nabi Yunus. Mungkin ada timbul pertanyaan, berapa lama Nabi Allah Yunus di dalam perut ikan? Setahun, 2 tahun, sehari, 2 hari? Nanti kita insya Allah akan bahas di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan nanti diterangkan ya, berapa lama Nabi Yunus di dalam perut ikan. Insya Allah. Insya Allah nanti kita bahas di kesempatan yang akan datang. Cukup sekian dulu. Semoga kita bisa mengambil hikmah pelajaran daripada kisah para nabi, dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya dengan berkat para anbiya dan para mursalin, khususnya dengan berkat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nastaudiuka hadhil ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin farji'ha ilaina kullama nahtaj ilaiha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.